kelompok 2 dari kelas C PGSD 2023 yang beranggotakan saya Siti Sahira, saya Emil Triska Manik, saya Risyana Jelita Malau, saya Febri Manurung. Di sini kami akan menjelaskan materi identitas nasional. Selamat menyaksikan. Nasional. Suatu negara memerlukan identitas nasional atau jati diri sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari suatu negara ke negara lainnya. Suatu negara juga dapat dikatakan negara jika ia memiliki suatu identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian secara harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas. Suatu bangsa dibedakan dengan bangsa lain. Dalam kehidupannya, nilai-nilai budaya yang berbeda dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin dalam identitas nasional. Identitas nasional. Suatu negara memerlukan identitas nasional atau jati diri sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari suatu negara ke negara lainnya. Suatu negara juga dapat dikatakan negara jika ia memiliki suatu identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian secara harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas. Suatu bangsa dibedakan dengan bangsa lain. Dalam kehidupannya, nilai-nilai budaya yang berbeda dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin dalam identitas nasional. Identitas nasional. Suatu negara memerlukan identitas nasional atau jati diri sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari suatu negara ke negara lainnya. Suatu negara juga dapat dikatakan negara jika ia memiliki suatu identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang memiliki pengertian secara harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas. Suatu bangsa dibedakan dengan bangsa lain. Dalam kehidupannya, nilai-nilai budaya yang berbeda dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin dalam identitas nasional. Identitas nasional. Yang kedua, kita akan membahas konsep bangsa Indonesia. Identitas nasional berkaitan dengan konsep bangsa. Apakah bangsa itu? Istilah bangsa memiliki berbagai makna dan pengertian yang berbeda-beda. Bangsa merupakan terjemahan dari kata nation atau bahasa Inggris. Kata nation ini bermakna keturunan, bangsa, wangsa atau terah dalam bahasa Jawa. Secara umum, pengertian bangsa telah didefinisikan oleh para ahli. Mereka mengatakan bahwa pengertian bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Sedangkan pengertian bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Otto Bauer pada tahun 1881 sampai 1934 menyebut bahwa bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persatuan nasib. Lalu, apakah bangsa Indonesia itu? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Selain kebudayaan, kelompok suku bangsa masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan yang berbeda dan bersifat kewilayahan, yang merupakan pertemuan dari berbagai kelompok kebudayaan suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menurut Winarmo pada tahun 2007, faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Menurut Pilar pada 2007, seseorang termasuk bangsa Indonesia adalah seseorang yang memiliki perilaku tertentu yang merupakan perilaku Indonesia, perasaan-perasaan tertentu yang merupakan jati diri atau identitas bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adalah unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Dilihat dari proses lahirnya identitas nasional,
Maka identitas nasional itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu identitas kesukubangsaan dan identitas kebangsaan. Yang pertama itu identitas kesukubangsaan atau identity cultural unity, yang dimana merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis dan antropologis. Ini disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat, budaya, dan keturunan, serta daerah asal. Yang kedua adalah identitas kebangsaan atau identity political unity, yang dimana merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-bangsa. Negara baru perlu menciptakan identitas yang baru untuk bangsanya. Kebangsaan merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas kebangsaan bersifat buatan sekunder, etis, dan nasional. Berikut bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia yang dikemukakan oleh Wirnarno tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan ditentukan dari satu generasi ke generasi lainnya. Berikut Baik, materi yang terakhir yaitu identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, dan watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan demikian, karakter bangsa dapat diartikan dengan watak atau sifat khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Karakter terbentuk salah satunya melalui identitas yang dimilikinya. Bangsa Indonesia memiliki salah satu identitas nasional, yaitu Pancasila, di mana di dalamnya termuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dapat dikatakan bahwa karakter bangsa Indonesia adalah religius, beradab, bersatu, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan selalu bersikap adil. Karakter bangsa Indonesia terbentuk dari gabungan nilai-nilai lokal dan pengaruh dari luar yang diterima dan diadaptasi oleh masyarakat. Ciri-ciri karakter bangsa Indonesia antara lain yang pertama, gotong royong, yang dimana semangat kerjasama yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu toleransi, kemampuan untuk menghargai perbedaan, terutama dalam konteks agama dan budaya. Yang ketiga itu sikap religius, kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas. Dan yang terakhir itu cinta tanah air dan nasionalisme, kesetiaan terhadap bangsa dan negara, serta kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarah. Karakter bangsa Indonesia terbentuk dari gabungan nilai-nilai lokal dan pengaruh dari luar yang diterima dan diadaptasi oleh masyarakat. Ciri-ciri karakter bangsa Indonesia antara lain yang pertama, gotong royong, yang dimana semangat kerjasama yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu toleransi, kemampuan untuk menghargai perbedaan, terutama dalam konteks agama dan budaya. Yang ketiga itu sikap religius, kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas. Dan yang terakhir itu cinta tanah air dan nasionalisme, kesetiaan terhadap bangsa dan negara, serta kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarah.